Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sekarang kita belajar subtema 4, pembelajaran 5, ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak berdoa dulu ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita mulai ya. Ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Salah satu lagu yang menunjukkan kasih sayang adalah Pergi Belajar. Lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Kalian bisa di buku juga ada, di buku pena halaman 75 ya. Nah, di sini ada Pergi Belajar. Ada yang sudah pernah mendengarkan lagu ini? Ya, pasti semuanya sudah pernah mendengarkan. Ada yang sudah bisa menyanyikan lagu ini? Oh, sudah bisa semuanya, hebat anak salam ya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama dengan Bu Era ya. Semuanya ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Sudah bisa? Gimana anak-anak, udah bisa? Ya, sekarang itu tadi lagu ungkapan kasih sayang ya, kepada orang tua ya, kepada guru. Nah, di sini ada ku pergi sekolah, sampaikan nanti ya. Sebelum berangkat sekolah, anak-anak harus berpamitan kepada kedua orang tua. Harus saling mencium tangan kedua orang tua. Mencium tangan kedua orang tua, bersalaman itu apanya ya, yang dicium di mana nak? Di mulut, di pipi, apa di hidung? Di hidung, ya betul. Kalau salim itu tangannya dicium di hidung ya. Hormati gurumu, sayangi teman. Jadi sama guru itu harus hormat. Bicara dengan sopan. Terus tidak boleh kalau ada gurunya duduk itu, tidak boleh lari-lari di depan guru, tidak boleh. Harus berjalan sama menundukkan badan. Itu salah satu sikap hormat kepada guru ya. Kita lanjut ya anak-anak, masih pergi belajar. Nah, di situ di halaman 75 ada menyebutkan bagian syair yang berisi ungkapan sayang atau persahabatan. Yang nomor 3. Kita lanjutkan ya nak. Nah, gabungkan dua kelompok benda sejenis. Udin membawa 5 mangga. Benny juga membawa 5 mangga. Jika mangga Udin dan Benny dijumlahkan, berapa seluruh mangga Benny dan Udin? Nah, ini soal penjumlahan bentuk cerita. Jadi, anak-anak mengerjakannya seperti yang diterangkan Bu Era waktu pembelajaran 4 ya. Jadi dilihat angkanya, cari angka di soal cerita tersebut. Kita cari, kita lingkari. Di sini ada angka 5 dan angka 5. Setelah itu kalian jumlahkan, ditambah ya anak-anak ya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi.
Nah, kalau di buku ini bentuknya ada gambar penyelesaiannya. Nah, untuk anak-anak lebih memudahkan mengerjakan, anak-anak seperti cara yang diajarkan Bu Era tadi. Jadi, cukup dicari angka yang ada di dalam soal cerita. Habis itu kita jumlahkan, ya. Kalau pakai gambar gini pasti sudah bisa anak-anak, sudah hebat-hebat, sudah bisa semuanya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada latihan soal. Seperti ini latihan soalnya. 2 ditambah 4 ada berapa? Iya, ada 6. Sekarang kita lanjutkan kerjasama dalam keluarga, pembelajaran 6. Kerjasama dalam keluarga. Banyak contoh kerjasama yang bisa kalian lakukan di rumah. Membantu kakak merapikan buku cerita, ini namanya kerjasama, ya. Membantu kakak merapikan buku cerita, jadi bekerja secara bersama-sama atau bekerja yang dilakukan secara bersama-sama. Kita lanjutkan lagi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya selain membantu kakak merapikan buku cerita? Anak-anak biasanya di rumah bekerja sama. Yo, ada yang bisa menyebutkan? Biasanya membantu ibu, ya, membantu ibu menyapu. Ada yang membantu ibu memasak, itu juga namanya kerja sama. Ada yang membantu ayah mencuci mobil, itu juga namanya kerja sama. Ya, anak-anak, ya. Manfaat kerjasama itu apa, anak-anak? Ada yang tahu jika kita kerjasama bagaimana? Rasanya bagaimana? Iya, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Ya, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Itu manfaat kerja sama. Dan juga menambah kerukunan karena kita bekerja dengan orang banyak. Nanti anak-anak mengerjakan tugasnya untuk kerjasama ini halaman 94 di buku LKS. Sekarang kita lanjutkan lagi. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan. Perhatikan cerita berikut ini. Ibu dan Lani pergi ke pasar. Mereka ingin membeli telur. Ibu membeli 5 telur. Ibu membeli 3 telur lagi. Lani membantu menghitung telur yang dibeli ibu. Berapa jumlah semua telur yang dibeli ibu? Nah, pasti anak-anak sudah bisa caranya. Langsung dicari angkanya. Ya, langsung dicari angka yang ada di dalam cerita, dilingkari itu angkanya. Nah, kita lingkari angka 5. Setelah itu angka berapa lagi, anak-anak? Iya, angka 3. Setelah itu kalian tulis 5 ditambah 3. Berapakah telur yang dibeli ibu? Anak-anak sudah bisa jawab itu tadi jelasnya. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Hebat. Sudah bisa ya? Ya. Kita lanjutkan. Puisi sebagai ungkapan rasa sayang kepada orang tua. Perhatikan contoh puisi untuk orang tua kita, untuk orang tua berikut. Judulnya Aku Sayang Ibu. Ini yang tulisan hitam ini, yang tebal, yang di atas ini namanya judul ya, Nak. Jika ada soal judulnya apa, jadi kamu lihat tulisan yang tebal yang ada di atas ini. Ya.
Contoh puisi untuk orang tua berikut. Aku sayang ibu. Sukaku adalah sukamu. Dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku. Aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku, karena aku sayang padamu. Ya, itu caranya. Itu contoh untuk membaca puisi. Jadi puisi itu kalau membaca tidak seperti membaca cerita ya anak-anak. Jadi berbeda dengan membaca cerita. Diulangi Bu Era lagi ya, biar anak-anak dicontoh ya di rumah. Nanti tugasnya untuk besok membaca puisi dalam bentuk video. Ulangi lagi sama Bu Era, didengarkan, anak-anak juga bisa mengikuti dan menirukan. Aku sayang ibu. Sukaku adalah sukamu. Dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku. Aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku, karena aku sayang padamu. Nah, itu tadi contoh membaca puisi. Nanti latihan ya lagi di rumah di buku halaman. Nanti di rumah di situ ada di buku Bu Pena halaman 81. Kalian bisa membacanya di buku Bu Pena halaman 81 ya. Sudah mengerti anak-anak? Iya. Sekian penjelasan dari Bu Era. Jika ada kurang jelasnya, ada salah katanya, Bu Era mohon maaf. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Pesannya Bu Era harus nganut sama kedua orang tua, nggak boleh ngambek ya, harus nganut ya, harus patuh sama mama, papa, atau ibu bapak, ibu ayah. Anak-anak harus nganut, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya anak-anak. Ya, Bu Era akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.